Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Ratu Cisima. Ratu Cisima memiliki 7 orang putri yang disebut dengan Putri Tujuh. Di antara 7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayasari. Putri Mayasari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring. Rambutnya yang panjang dan ikal terurai dengan panjang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan Mayang Mengurai. Ratu Cisima memiliki 7 orang putri yang cantik rupawan. Yang pertama adalah Putri Cahaya Mentari. Kedua Putri Bunga Melati. Ketiga Mutiara Jingga. Empat Awan Pelangi. Kelima Giur Melambai. Keenam Embun Pagi. Dan yang ketujuh adalah Mayang Mengurai. Antara ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, yaitu Mayang Mengurai. Suatu hari, ketujuh putri sedang bermain di Taman Sarang Umai. Mereka asyik bermain dan bercanda gurau di taman tersebut. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Ia adalah Pangeran Empang Kuala yang kebetulan melewati taman tersebut. Sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Gadis cantik di lubuk umai, cantik di lubuk umai. Ya, umai. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada sang Putri Mayang Sari. Pangeran pun berniat untuk meminangnya. Aku harus meminangnya. Gadis cantik itu harus jadi istriku. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang Putri Mayang Sari. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat keutusan raja kepada keluarga Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Cisima, sesuai adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pihak perempuan harus memberikan balasan pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Kami datang kemari atas perintah dari Pangeran Empang Kuala untuk menyerahkan pinangan ini. Ratu Cisima mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara 2 buah combol yang ada di dalam tepak sirih itu. Combol yang lainnya sengaja tak diisi sehingga tetap dibiarkan kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Terima kasih sudah bertandang ke kerajaan kami. Sampaikan salam kami, dan ini combol balasan kami. Mengetahui pinangan pangeran yang tidak sesuai diharapkan, utusan tersebut ketakutan menghadap kembali kepada sang pangeran. Saya sudah kembali dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, tuanku. Ini combol balasan dari Ratu Cisima. Apa? Berani-beraninya dia menolak pinanganku. Sang pangeran sudah tidak peduli lagi dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak dapat dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Siapkan semua prajurit, kita akan menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, tuanku.
berkecambuknya perang tersebut, Ratu Chisima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Ini perbekalan untuk kalian 3 bulan ke depan. Ibu titipkan kepada kamu, anak pertama. Kalian baik-baik di sini ya. Jangan kemana-mana. Ibu pergi dulu. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Chisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya negeri Seribu Bunga Tanjung kalah perang. Melihat negerinya hancur tak berdaya, Ratu Chisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ada apa datang ke sini, Ratu Chisima? Aku ingin meminta bantuanmu atas peperangan saat ini yang telah dibuat oleh Pangeran Empang Kuala. Aku ingin kerajaanku terlepas dari jeratan peperangan ini. Baiklah, aku kabulkan. Besok sore, prajurit Pangeran Empang Kuala sudah tidak akan bernyawa. Jadi kembalilah. Di suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai dan berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Chisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya. Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini? Saya ingin menyampaikan pesan dari Ratu Chisima bahwa ada kalanya peperangan ini dihentikan karena sama-sama merugikan kedua belah pihak, termasuk kerajaan pangeran. Mendengar penjelasan utusan Ratu Chisima, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai perangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Mari kita kembali ke kerajaan. Setelah Pangeran Empang Kuala dan pasukannya kembali ke kerajaan, esok harinya Ratu Chisima segera mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Namun, alangkah terkejutnya Ratu Chisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka meninggal karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Chisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Kenapa kalian meninggalkan ini? Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Chisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini, pengorbanan Putri Tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah lirik berjudul Putri Tujuh. Lirik tersebut sampai sekarang dijadikan nyanyian, pengiring lagu, tari pulau, dan asyik moyong bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Sejak kejadian itu,
masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai. Oh, amat dekat tuh. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Masuk kurang, masuk papa su. Dua tiga ikan duyung, rupanya dugem. When you're outside in my mind, 'cause sometimes Satu, dua, tiga. Benar-benar memalukan. Aku benar-benar malu. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba.